Repeat after me. You fucking get him! You fucking hiding? Menampilkan sesuatu yang baru, kali ini Kurapper Film akan menghadirkan film terbaik yang diperankan oleh Jason Statham, aktor terbaik sepanjang masa yang selalu menampilkan aksi memukau. Dari film terbarunya yang berjudul The Beekeeper. Berperan sebagai peternak lebah bernama Adam Clay yang menyewa gudang milik janda tua bernama Miss Parker. I wouldn't go in there for a day or two. Miss Parker justru bersyukur karena gudang terbengkalainya justru dimanfaatkan dengan baik oleh Clay hingga menghasilkan banyak madu. Putting up with me. Clay sendiri berterima kasih kepada Miss Parker yang sudah seperti ibunya sendiri yang bersedia merawatnya. Miss Parker pun mengundang Adam untuk makan malam di rumahnya. Bagi Clay sendiri, peternak lebah mempunyai makna dan filosofi yang begitu luas. Lebah sebagai simbol dari kreativitas, kerja keras, dan kemandirian, dan juga menghasilkan madu yang begitu banyak manfaat. Tapi ketika mereka diganggu, jangan harap bisa lolos dari sengatannya, teman-teman. Di saat Miss Parker sedang menggunakan laptopnya, tiba-tiba muncul warning bahwa komputernya terinfeksi. Jika datanya ingin tetap aman, dia harus menelpon nomor yang tertera di sana. Mengaku dari United Data Group, pria bernama Garnet menerima teleponnya Miss Parker. Sementara itu, Clay sedang sibuk memanen madu dari sangkar buatannya. Karena Miss Parker gaptek tentang komputer, Garnet akan memandunya agar komputernya tetap aman dengan menginstal sebuah aplikasi. Miss Parker tidak menyadari bahwa sebenarnya si Garnet dan puluhan anak buahnya yang berada dalam sebuah ruangan besar adalah sindikat hacker yang melakukan penipuan untuk menggasak seluruh uang targetnya. Sebagai pensiunan guru sekaligus pengelola badan amal, saldo rekening Parker mencapai 2 juta dolar atau sekitar 32 miliar rupiah. Garnet sengaja memancing simpati dengan mentransfer 500 dolar ke rekening amalnya. Tapi angka nolnya kebanyakan dan malah 50 ribu dolar yang dia transferkan. Parker pun memasukkan password yang baru untuk masuk ke dalam akun rekeningnya. Dan inilah yang digunakan sindikat penipuan ini untuk menggasak seluruh saldonya Ibu Parker hingga tersisa 0 rupiah. Wanita tua ini syok akan hal ini karena uang itu bukan miliknya. Namun itu adalah amanat dari para donatur untuk badan amalnya. 1 botol madu alami dibawa oleh Clay untuk diberikan kepada Miss Parker. Clay pun masuk ke dalam rumahnya karena Miss Parker tidak menjawab panggilannya. Dia mematikan alarm kebakaran yang berbunyi. Merasa ada yang janggal, Clay ambil sebuah pisau. Tiba-tiba dia ditodong oleh agen FBI bernama Perona, putri dari Ibu Parker yang baru saja pulang. Dia terkejut setelah melihat ibunya telah tewas. Sepucuk pistol ditemukan tidak jauh dari jasadnya. Clay sendiri diamankan sampai polisi melakukan penyelidikan apakah ini motif pembunuhan ataukah bunuh diri. She didn't answer when I knocked. Selain melihat sarang lebahnya, Perona mengecek akun rekening milik ibunya yang tidak ada saldo sama sekali. Keesokan harinya, Clay kembali dilepaskan karena sidik jari dalam pistol itu dipastikan milik ibunya Perona, dan itu artinya ibunya memang bunuh diri. Perona minta maaf karena sempat menuduh Clay sebagai pelakunya. Bahkan dia berterima kasih karena selama ini Clay telah merawat ibunya. Clay pun disebut mirip dengan saudaranya yang tewas saat bertugas di medan peperangan. Perona membeberkan alasan ibunya bunuh diri karena menjadi korban penipuan sampai seluruh uang tabungan, dana pensiun hingga saldo badan amalnya raib. To wire a complete stranger his entire life. Parents. And I'm stubborn. Sebagai agen FBI, Perona sudah menghubungi Divisi Kejahatan Cybercrime dan faktanya operasi yang sudah dilakukan selama 2 tahun terakhir tidak ada hasilnya sama sekali untuk mengungkap dalangnya. Jika FBI saja tidak sanggup, bagaimana dengan Clay? Disinilah Clay mulai menunjukkan sosok aslinya. Di dalam sarang lebahnya,
Clay mengambil ponsel khusus yang dia sembunyikan untuk menghubungi markas rahasia. These people. Bukan peternak lebah sembarangan, Clay adalah mantan anggota pasukan khusus dari dinas rahasia dengan kemampuan jauh di atas FBI. Temannya memberikan informasi alamat United Data Group. Faktanya, sindikat kejahatan dunia maya itu beroperasi di seluruh dunia. Singkat cerita, Clay membawa sebuah bensin ke gedung tempat sindikat itu beroperasi. Dihadang 2 petugas keamanan, Clay mengaku akan membakar tempat ini. Dalam hitungan detik, Bang Jason dengan mudahnya melumpuhkan mereka. Masuk ke dalam markasnya para penjahat dunia maya ini, ancaman Clay awalnya tidak dihiraukan sampai dia memberi pelajaran kepada salah satunya. Repeat after me. Mereka dipaksa untuk berjanji tidak akan mencuri lagi dari orang-orang yang rentan. Setelah itu, Clay menumpahkan bensin di seluruh perangkat komputer sampai mereka semua berhamburan pergi. Muncullah si Garnet dan beberapa petugas keamanan yang ingin menghentikan Clay. Namun mereka salah karena sang raja lebah sedang mengamuk. You fucking get it. But you feel really proud. Clay memasang bahan peledak yang terhubung dengan jaringan ponsel di tempat ini. Lean fumes in here. Ketika korban menghubungi markas, tiba-tiba ledakan besar pun terjadi. Karena kejadian ini, si Garden menghubungi bos besarnya yang bernama Derek Danforth. Gedung milik mereka yang bernilai 30 juta dolar kini rata dengan tanah hanya karena ulah satu orang. Derek meminta bantuan penasehatnya yang bernama Wells yang pernah menjabat sebagai direktur CIA untuk menangkap pelaku. Wells sempat menolak, menganggap ini masalah biasa. Derek terpaksa menyuruh Garnet menyelidikinya sendiri dari database pusat yang dihubungkan dengan korban terakhirnya. Verona diajak rekannya yang bernama agen Matt Willie untuk datang ke TKP. Sampai saat ini, Verona belum menyadari pelaku pembakaran gedung United Data Group ini adalah Clay. Perjury, fraud, and Let's have this moment. Garnet dan beberapa pembunuh bayaran tiba di rumah mendiang Ibu Parker. Kebetulan mereka melihat truk pick-up-nya Clay di sana. Salah besar karena mereka berani menghancurkan sarang lebah milik Clay. Menyadari adanya musuh yang datang, mantan anggota pasukan khusus ini menyalakan seluruh mesinnya. Bang Jason pun kembali beraksi membantai musuh-musuhnya. Hanya tersisa si Garnet yang ketakutan setengah mati. we can talk about this. We can talk about this. It's just worth it. Beberapa jarinya dipotong menggunakan mesin gergaji. Verona terkejut setelah mendapat informasi rumah ibunya telah terbakar. Tiba di lokasi, Verona melihat kartu akses United Data Group dan beberapa mayat. Kecurigaannya mulai muncul kepada Clay sebagai pelakunya. Dibawa ke atas jembatan, Garnet menghubungi bosnya sambil menangis kesakitan. My fingers. Derek terkejut karena pembunuh bayaran yang dikirim dibantai habis oleh si peternak lebah. Tak sampai di situ, Clay mengikat si Garnet lalu ditarik dengan mobil pick-up-nya sampai terjun ke bawah laut. Dan kini, giliran Derek yang akan menjadi sasaran Clay selanjutnya. Don't burn me down, I burn you down. You understand me? That. Jika sebelumnya Wells cuek, kini dia mendengarkan curhatan Derek. Karena faktanya, 7 pria bersenjata dengan mudahnya dibunuh oleh si peternak lebah tanpa sekalipun melepaskan tembakan. Meski tidak tahu apa yang sudah dilakukan Derek, Wells menyebut bahwa si peternak lebah itu menginginkan dia mati. Tidak ada siapapun yang bisa mencegahnya. Meski kiprahnya di dunia intelijen sudah berlangsung selama 35 tahun, sampai pernah menduduki jabatan sebagai direktur CIA. Kini Wells bertugas menjaga Danforth Enterprise tetap stabil demi menjaga reputasi dan nama baik ibunya Derek. Siapakah sebenarnya ibunya si Derek ini? Selain United Data Global, Verona berkeyakinan ada pusat operasi sindikat kejahatan itu yang bernilai miliaran dolar. Faktanya, tim FBI kesulitan mengidentifikasi Adam Clay.
karena identitasnya tidak ada dalam database kependudukan maupun lembaga hukum manapun. Matt curiga dia mantan militer yang bergabung dengan program rahasia. Tiba-tiba mereka mendapat informasi bahwa Garnet telah ditemukan. Walsh menghubungi ibu Derek yang bernama Jessica, membahas masalah anaknya yang ketakutan luar biasa. Selama ini, Jessica menitipkan Derek kepada Walsh untuk menjaganya. Bahkan dijanjikan kursi dewan dengan penghasilan $1 juta per tahun. Setelah itu, Walsh menghubungi direktur CIA yang bernama Janet untuk minta bantuannya tentang ancaman dari si peternak lebah alias Beekeeper. Janet terkejut mendengar si Beekeeper sudah menghabisi 7 nyawa. Karena sosok Beekeeper ini sudah pensiun dari program, Janet sudah menugaskan Beekeeper aktif untuk memburunya. You can rest easy, old friend. Saat Clay sedang mengisi bensin, tiba-tiba muncul wanita yang membawa senjata otomatis menyerangnya. Dialah si Beekeeper yang masih aktif dalam program rahasia CIA. Meski dia menggunakan senjata mesin, bukan hal yang sulit bagi Clay untuk menghabisinya. Sebelum pergi, Clay memotong jari telunjuknya dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Kini Wells dan Derek tidak bisa lagi mendapat bantuan CIA karena gagalnya utusan mereka. Verona dan rekannya datang ke pom bensin yang sudah luluh lantak. To Anisette Landris. Tim HTF pun didatangkan karena mereka menemukan minigun yang biasa digunakan pada kendaraan militer yang mampu memuntahkan 6.000 peluru dalam waktu 5 menit. Seperti halnya Adam Clay, korban yang ditemukan tidak teridentifikasi dalam database. Sebuah buku yang Verona temukan berjudul Berternak Lebah untuk Peternak Lebah. Tim melanjutkan pengejaran ke Boston yang diduga adanya lokasi markas pusat dari United Data Group. Puluhan mantan pasukan khusus telah dikumpulkan oleh Wells untuk menghadapi Clay, si peternak lebah. Selama berkarir menjadi direktur CIA, Wells tidak tahu tentang program Beekeeper yang diberi wewenang luar biasa. Dapat bertindak sesuai dengan kemampuan mereka sendiri dengan kemampuan di luar batas. Seorang Beekeeper tidak pernah berhenti bekerja sampai mereka mati. Of command outside, empowered to act on. It appears that not unlike bees themselves. Menggunakan potongan jari si Beekeeper yang dibunuhnya, Clay masuk ke dalam markas rahasia Beekeeper. Tujuannya untuk melacak lokasi pusat operasi Cindy, kejahatan dunia maya itu dengan nama Nine Star United yang berada di Boston. Berbagai senjata termasuk granat dan bahan peledak diambilnya juga dari markas ini. Menyikapi peristiwa ini, Wakil Direktur FBI dan penasehat khusus datang untuk mendapatkan perkembangan kasus ini dari Verona. Agen FBI ini membeberkan temuannya bahwa kejadian besar di 3 lokasi itu dilakukan oleh Adam Clay, anggota dari program rahasia bernama Beekeeper. Dan target Clay selanjutnya adalah Nine Star United, pusat dari sindikat penipuan yang terorganisir. Why is Adam Clay on this rampage? What you're asking? Tidak bisa meremehkan mantan agen rahasia itu, Verona mendapat lampu hijau untuk menurunkan pasukan khusus FBI dalam memburunya. Saat akan masuk ke dalam gedung, tim FBI dicegah oleh pasukan swasta pimpinan petis yang mendapat perintah langsung dari gubernur. Akhirnya, tim FBI hanya menjaga perimeter di luar gedung. Guys, keep me alive. So much as puts the phone down. Manajer sindikat ini menolak keluar dari gedung tersebut karena dia dan seluruh anak buahnya sedang bekerja untuk menghasilkan jutaan dolar. PT selalu menyuruh dia menghubungi bosnya. Don't be shy, come on. Saat tim pasukan FBI sedang menggelar koordinasi pembagian tugas, tiba-tiba dengan santuinya Clay muncul di tengah-tengah mereka. I don't want to injure anyone who's innocent or not. The other option. Dalam hitungan detik, pasukan FBI dilumpuhkannya dengan mudah. Sementara itu, Derek yang dihubungi anak buahnya memberi perintah kepada Petis agar karyawannya tetap bekerja, meski ancaman si Beekeeper tidak main-main. Tugas Petis dan anak buahnya untuk memastikan Clay itu dihabisi. Set up a perimeter outside. Let's go. Tiba-tiba Clay muncul di antara mereka. No fucking way. It's not happening. Not a good day to drag innocent people into this. Ratusan peluru yang dilepaskan para pembunuh bayaran ini tidak berhasil mengenainya.
Bersembunyi di atas pelapon, Clay menghabisi satu persatu musuhnya ini. Setelah itu, dia menggunakan senjata petis untuk menghabisi anak buahnya. Pertarungan sengit terjadi antara Clay dan Petis, hingga akhirnya dia pun mampus. Giliran Perona dan anak buahnya yang masuk ke dalam gedung. I'm not waiting. Clay sedang memasang bahan peledak. Pasukan FBI ini menghujaninya dengan timah panas di dalam lift. Tapi mereka salah besar karena yang dihadapinya ini Raja Lebah. Giliran manajer sindikat ini yang menjadi sasaran Clay selanjutnya. Clay memaksanya bicara mengatakan identitas bosnya. Who's above you? You can make it stop. Clay menunjukkan foto Ibu Parker, korban bunuh diri akibat kejahatan sindikat ini. Kesedihan Clay berubah menjadi amarah tidak terbendung karena wanita ini sudah seperti ibunya sendiri. Clay cukup terkejut setelah dia tahu ibu Derek. Namun siapapun dia, menjabat apapun orang tuanya, tidak ada yang bisa lolos dari sengatannya, meski Clay harus mengganti ratunya. Tiba di sana, Perona meminta Clay untuk menyerahkan diri, biarkan hukum yang bekerja. Tapi Clay sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang sudah ternodai. Bermaksud menangkap Clay, justru Matt yang tidak bisa berkutik. Mengaku punya anak 4 yang butuh biaya, Clay sudah tahu dan karena itu dia mengampuninya. You okay? Have you been hit? Can I borrow your gun? Yeah. Seperti halnya Clay, ternyata Perona dan Matt sama-sama terkejut saat melihat fotonya Derek. Wells kembali terkejut setelah mengetahui tim terbaiknya kembali gagal menghadapi Clay. Merasa tidak sanggup lagi menghadapinya, Derek disuruh menghubungi ibunya. Wells beranggapan berada dekat dengan Jessica akan aman untuk Derek. Disinilah terungkap bahwa ternyata emaknya si Derek itu Presiden Amerika. Pantesan dua agen FBI ini terkejut karena backingan dari sindikat penipuan terorganisir itu orang nomor 1 di Amerika. Menurut Matt, biarkan Clay bekerja karena faktanya mereka ini penjahat yang menyebabkan ibunya Perona bunuh diri. Tapi Perona tidak bisa membiarkan seseorang melanggar hukum. Meskipun tindakannya untuk menegakkan keadilan, Perona kembali membeberkan temuan pentingnya ini kepada kepala FBI tentang sosok yang menjadi otak dari sindikat penipuan dunia maya. Perusahaan ini adalah Danforth Enterprise yang dulunya didirikan dan dioperasikan oleh Jessica sebelum dilantik menjadi Presiden Amerika. Annual revenue of 10 Still billion. financed your campaign until I can brief the director and the attorney general. Mengikuti filosofi lebah, Clay menganggap Derek sebagai racun dan penyakit bagi Ratu Lebah yang wajib disingkirkan demi keberlangsungan sarang lebah dan ratunya itu sendiri. Yang mereka takutkan, Clay akan membunuh si Derek berikut ibunya. Singkat cerita, Perona dan rekannya mendapat pemeriksaan dulu dari pasukan keamanan sebelum memasuki rumah pribadinya Presiden Amerika. Get the Secret Service out. Di dalam salah satu ruangan, Derek dan Wells menunggu kedatangan presiden dengan pengawalan ketat dari bosnya, pembunuh bayaran profesional bernama Lazarus. Karena Wells tidak bisa mengharapkan pas pampres, faktanya Lazarus pernah membunuh salah satu beekeeper, meski dia harus kehilangan satu kakinya. I'm fucking lucky. Ain't that right, money man? Dimanapun targetnya berada, sekuat apapun pasukan yang melindunginya tidak gentar bagi Mamang untuk terus gasken. Tak berselang lama mendarat helikopter yang membawa presiden dan rombongannya. Tell me what's going on, Wallace. Setiap mobil dan truk yang masuk ke area ini diperiksa dengan ketat oleh tim Secret Service. Clay masuk melalui torongan air tepat di bawah truk. Setelah itu, dia melumpuhkan petugas yang melakukan pengecekan untuk merampas kostumnya. Alhasil dengan santainya, mantan anggota pasukan khusus ini bisa masuk ke dalam kediaman Presiden Amerika. Puluhan anak buah Lazarus bersenjata lengkap didatangkan untuk melindungi anak Presiden Amerika itu. Setelah memasang bahan peledak di salah satu mobil, SWAT, Clay mengganti kostumnya agar bisa masuk ke area pesta. Presiden Jessica segera melakukan pertemuan tertutup dengan kepala FBI dan anaknya sendiri.
Setelah dia mendapatkan informasi yang sungguh mengejutkan, Jessica baru mengetahui bahwa dana kampanyenya berasal dari uang haram. Ditanya tentang United Data Group dan Nine Star United, si Derek mulai gelagapan. Faktanya, database yang digunakan Derek untuk menipu rakyat Amerika adalah program yang dikembangkan oleh komunitas intelijen. Disinilah Jessica baru menyadari, selain pengguna narkoboy, anaknya ini seorang penjahat kelas kakap. Verona segera menyebarkan informasi keberadaan Clay di dalam rumah kepada seluruh pasukan. Fucking hands up! He's outside. Clay dikepung oleh Lazarus dan timnya agar berlutut untuk langsung dieksekusi mati. Padahal Clay sedang memegang remote detonatornya. Dan inilah yang terjadi, teman-teman. This motherfucker's breathing. He's up. Tidak ada satupun pasukan yang mampu menahan amukan dari Clay Raja Lebah. Take it easy. Meski Derek putranya sendiri, Jessica akan tetap mengungkap kebenaran kepada rakyatnya. Habis sudah seluruh pasukan Secret Service yang menghadang aksinya Clay. Tersisa Lazarus yang memberikan perlawanan sengit. Meski terkena tikaman pisaunya, Clay akhirnya berhasil menghabisi penjahat ini. Karena si Wells banyak bacot, Clay memberinya sedikit pelajaran karena berada di pihak yang salah. I believe there's good in the universe. I can't do that. Di dalam sana, Derek yang sudah tersudut melepaskan tembakan ke arah kepala FBI. Clay meledakkan pintu ruangan Presiden Amerika itu. Di waktu yang sama, Verona muncul untuk memaksa Clay menyerahkan diri. Karena si Derek akan membunuh ibunya sendiri, Clay lebih dulu menembaknya dan setelah itu dia kabur dari lokasi ini. Verona pun akhirnya membiarkan Clay lolos. Menyelam ke dalam lautan dengan peralatan yang sebelumnya sudah dia persiapkan.